Al-Quran ya, disebut oleh Allah itu solusi hidup, ditemukan di Quran surah kedua ayat 185, posisi paling kiri di pertengahan ya. Mohon izin kalau agak cepat menyampaikan karena pertemuan lalu saya sudah urai sebagian besarnya. Perhatikan ya, Allah menyampaikan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, di bulan Ramadan diturunkan Al-Quran. Apa fungsi Quran itu? Hudan. Jelas ya? Hudan linnas, solusi bagi seluruh aspek kehidupan manusia. Baik, masih ingat hudan itu jamak atau bentuk tunggal? Jamak kan ya? Tadi masih ingat uraiannya? Hudan jamak dari hidayah, kan? Maka semua isi Quran, jamak kan banyak ya? Nah, semua isi Quran dari Al-Fatihah sampai dengan An-Nas, sebetulnya itu semua solusi dari persoalan hidup kita. Anda bisa keluarkan Quran, terapkan dalam kehidupan, maka hidup akan semakin mudah. Ya, jelas di sini ya? Makanya di zaman Nabi ketika Quran turun, sahabat diarahkan untuk langsung belajar, hafalkan, bawa. Jadi yang dimaksud hafal itu bukan hafal ingat, tapi hafal untuk dihadirkan saat dibutuhkan. Awas, hati-hati ya. Menghafal Quran yang benar itu disebut dengan zikir. Zikir itu bukan sekedar hafal ya. Kalau cuma hafal itu namanya hafid ya, hafal dari hafidha yahfad, hafid. Jadi, kalau cuma hafid, jangankan kita, non-muslim bisa menghafal Quran. Ada non-muslim menghafal Quran? Ada. Tapi kita saat menghafal Quran itu disebutkan oleh Quran sifat hafalannya dengan zikir. Zikir. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat ke-40 ya. Quran surah ke-54 ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Lihat kalimatnya. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri, bukan lilhifzi ya. Sungguh kami telah mudahkan Al-Quran itu untuk dihafalkan. Kalimat hafalannya menggunakan kata zikir. Ingat itu ya. Zikir itu segala aktivitas yang bisa mengingatkan kita dengan Allah ya. Jadi kalau Anda misalnya mau minum, ingat Allah, itu zikir. Mau duduk, ingat Allah, itu zikir. Mau bicara, ingat Allah, itu zikir ya. Beda antara orang yang beraktivitasnya ingat dengan Allah, yang belum ingat dengan Allah, itu lain ya. Orang kalau bicaranya ingat dengan Allah, dia tidak akan mencari kosakata yang tidak Allah ridhai ya. Sekarang kita temukan, dipertontonkan dengan gratis ya. Bahkan ada level-level orang-orang pintar yang bicaranya jauh dari ketentuan Allah ya. Semua agama sama, mengarah pada Tuhan yang sama dengan cara yang beda-beda. Itu Allah nggak suka ya. Dusta Allah nggak suka. Wailul lil mukadzibin, celaka bagi para pendusta. Mencela Allah nggak suka. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Hai orang-orang beriman, jangan saling mencela. Gibah Allah nggak suka. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan saling mencela satu dengan yang lainnya, menggibahkan ya. Nah, jadi mustahil ada orang hafal Quran, hafal ayatnya, kemudian tidak dia gunakan sebagai zikir. Itu bukan hafal yang diinginkan. Jadi penghafal Quran yang baik itu begini, dia mau jalan, dia melihat sesuatu, dia langsung hadirkan ayatnya. Jadi ayat membimbing dia ingat Allah. Dia mau melihat, oh saya pria, Quran surah ke-24 ayat 30, langsung di benaknya, langsung ke matanya tembusin ya. Wa qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim, katakan pada pria-pria yang punya iman, hanya yang baik yang boleh dilihat. Begitu ada yang tidak baik, dia palingkan ya. Begitu dia mau bicara, dia ingat Allah, maka lisannya itu akan langsung mengeluarkan kosakata Quran ya. Maksudnya tidak akan mencari yang buruk gitu. Itu penghafal yang benar. Jadi kalau cuma hafal Quran tapi isi Qurannya tidak membuat kita mendapatkan manfaat dari situ, itu ada yang salah cara menghafalnya ya. Makanya Quran sendiri mengatakan, maaf ya Bapak Ibu sekalian, pertama penghafal Quran terbagi 3. Ada di Quran surah 35 ayat 32, posisi paling kiri sebelah atas ya. Sampai 33-nya kalau mau lengkap dengan surganya gitu kan. Bismillah. Saya mohon izin saya perluas sedikit ya. Quran surah 35 Fatir ayat 32 sampai 33. Ada? Saya langsung ke intinya saja ya. Di antara penghafal Quran itu wa minhum zalimun li nafsi, ada orang yang zalim pada dirinya ya. Zalim itu menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Apa fungsi gelas? Menampung air untuk diminum kan? Baik, apa fungsi gayung? Ambil air untuk mandi kan? Ada orang gunakan gayung untuk minum, gelas untuk mandi. Itu zalim namanya. Baik ya? Nah, jadi ada penghafal Quran zalim karena menempatkan ayat Quran tidak sesuai tempatnya. Ya, misal
ada orang mengambil ayat Quran untuk menguatkan argumentasinya, tapi pada hal yang tidak Allah sukai. Semua agama itu sama, cuman caranya beda-beda. Ini loh, ada di Quran ayatnya sekian. Dari mana Anda taunya? Tiba-tiba ngambil ayat Quran ke tempat yang tidak benar. Atau masalah yang ringan-ringan, dia bicara hafal ayatnya, tapi ayatnya tidak membimbing dia bicara dengan baik. Jelas di sini? Itu wa minhum zalimun li nafsi. Ya, ada orang hafal ayatnya tapi tidak bisa menempatkan ayat Quran sesuai dengan fungsinya. Oke. Yang kedua, wa minhum muqtasid. Ya. Ada orang yang cukup untuk dirinya, belum bisa berbagi. Jadi ayat ini baru dia hafalkan, pelan-pelan dia lihat, dia praktekkan untuk pribadinya. Ya, jadi begitu melihat baca Quran, biasanya penghafal Quran pertama yang mulai menghafal itu kalau benar ada dampak ketenangan dalam jiwanya. Jadi kalau Bapak Ibu mulai menghafal Quran pertama kali, ya setelah ada hadir Qurannya, itu dampak pertamanya tenang hatinya. Jadi zikir itu membuat tenang. Quran surah 13 ayat ke-28. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Makanya saat Anda baca Quran pasti ada ketenangan, Pak. Ibu ya, Anda sedang punya masalah misal, gampang sebetulnya. Ambil wudu, buka mushaf, baca Quran. Seketika ada kedamaian dalam jiwa. Apalagi yang Qurannya sudah ada dalam jiwanya. Jelas ya? Baik, dan akan berubah sifat dan sikapnya jadi lebih tenang, ya. Maaf, dari sikapnya juga tenang, ada kelembutan dalam perilakunya gitu ya. Jelas di sini? Baik, tapi baru pribadi belum bisa ngajak orang. Kalau sudah bisa mengajak orang lain pada kebaikan, maka yang ketiga, sabiqum bil khairat. Dia sudah bisa ngajak, dia sampaikan pada orang lain. Nah, yang ingin saya maksudkan, ada bahkan orang-orang yang sudah mengetahui petunjuknya dari Al-Quran, tapi tidak bisa menempatkan itu dalam kehidupannya. Jadi yang diinginkan saat seseorang menghafal Quran itu, dia mengeluarkan isi Qurannya menjadi solusi. Ya. Makanya dulu sahabat Nabi, itu oleh Nabi tidak diajarkan langsung hafal Quran keseluruhan. Ya, 1 ayat, 2 ayat, sesuai kebutuhan, keluarkan, dijelaskan. Begitu sudah dipraktekkan, pindah kepada ayat yang lainnya. Ya. Jadi ibu bisa, atau bapak, teman-teman bisa keluarkan secara tematik. Antum nih pengusaha gitu kan, kenapa belajar yang langsung tidak ada kaitannya dengan aktivitas Anda? Kenapa Anda tidak keluarkan ayat-ayat berusaha dalam Quran? Turunkan 1, 2, 3, 4, misalnya tunggangi itu. Ibu-ibu misalnya, ya teman-teman akhwat, kenapa tidak keluarkan ayat-ayat tentang jadi istri yang salehah, jadi ibu yang baik gitu kan? Bisa macam-macam Anda turunkan ini, tilawah selama sebulan. Atau kompak sering saya katakan dengan suaminya. Ayah keluarkan ayat tentang ayah dan suami, ibu tentang istri dan ibu, anak-anak tentang anak-anak. Lalu Anda punya target sebulan nih di rumah tangga. Kita tilawahi ayat ini, kita praktekkan di kehidupan rumah tangga. Demi Allah saya katakan, tidak ada keindahan kecuali nikmat setiap hari. Nyaman gitu. Ya, nggak percaya silahkan Anda keluarkan. Ya. Nah karena itu di akhir ayat 185 ini, sebelum masuk ke konteks syukur, Allah sampaikan, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Apa pentingnya Al-Quran ini dipelajari sebagai solusi hidup? Karena kami, kata Allah, menginginkan hidup Anda mudah, dan Allah tidak menginginkan kita larut dalam kesulitan. Jadi kalau ada orang hidupnya susah, maaf, yang salah bukan Allah, yang salah manusianya karena tidak mau mengambil petunjuknya. Ini poinnya.